Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rendra Arif Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman yang saya hargai. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang RPS ke-11. Oke, jadi sebelum memasuki pembahasan pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Ahmad Hanif Setiawan selaku saya sendiri, kemudian yang kedua ada Rifki Aditya Wicaksono, dan yang ketiga ada Laucano Veratisa, dan yang keempat ada Ismani Hayatul, dan yang kelima ada Celia Fuji, dan yang terakhir ada Zahwa Fadilatur. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengetahuan dan program manajemen pengetahuan dalam bisnis. Pengetahuan dan program manajemen pengetahuan merupakan kolaborasi di bidang perangkat lunak perusahaan dan pemerintah yang paling cepat untuk berkembang. Dalam pembahasan ini terdapat dua poin penting, yaitu dimensi penting pengetahuan, itu untuk yang pertama, dan yang kedua ada rantai nilai manajemen pengetahuan. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu dimensi penting pengetahuan. Ada perbedaan penting antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Data adalah aliran peristiwa atau transaksi yang ditangkap oleh sistem organisasi yang dengan sendirinya berguna untuk transaksi tetapi tidak banyak lagi. Untuk mengubah data informasi yang berguna, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya yang lebih untuk mengatur ke dalam kategori pemahaman. Untuk poin yang kedua, yaitu rantai nilai manajemen pengetahuan, mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam satu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan menggabungkan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Untuk dalam poin kedua, yaitu ada 5 tahapan yang biasanya dilakukan. Yaitu yang pertama adalah akuisisi pengetahuan, di mana organisasi memperoleh pengetahuan dalam sejumlah cara tergantung pada jenis pengetahuan yang dicari. Dan untuk poin yang kedua yaitu penyimpanan pengetahuan. Setelah ditemukan dokumen, pola, dan aturan pakar harus disimpan sehingga dapat diambil dan digunakan oleh karyawan. Poin yang ketiga yaitu penyebaran pengetahuan, di mana seperti portal, email, pesan instan, wiki, perangkat bisnis sosial, dan teknologi mesin telah ditambahkan ke serangkaian perangkat kolaborasi yang sudah ada untuk berbagai kalender, dokumen, data, dan grafik. Teknologi kontemporer tampaknya telah menciptakan banjir informasi dan pengetahuan. Bagaimana para manajer dan karyawan dapat menemukan di tengah lautan informasi dan pengetahuan. Hal yang benar-benar penting bagi keputusan pekerjaan mereka. Di sini program pelatihan, jaringan informal, dan pengalaman manajemen bersama yang dikomunikasikan melalui budaya yang mendukung membantu para manajer memfokuskan perhatian mereka pada pengetahuan dan informasi yang penting. Memasuki poin yang keempat, yaitu penerapan pengetahuan. Terlepas dari jenis sistem manajemen, pengetahuan yang digunakan tidak dibagikan dan diterapkan pada masalah praktis yang dihadapi perusahaan dan manajer tidak akan menambah nilai bisnis. Dan memasuki poin yang terakhir, yaitu adalah membangun modal organisasi dan manajemen, seperti kolaborasi, komunitas, praktik, dan lingkungan kantor. Komunitas praktis, yaitu COP, adalah jaringan sosial informal para profesional dan karyawan di dalam dan di luar perusahaan. Untuk pembahasan yang kedua, akan dilanjutkan rekan saya yang lain. Terima kasih. Lalu terdapat beberapa sistem yang digunakan untuk manajemen pengetahuan dalam keseluruhan perusahaan, seperti CMS atau Content Management System, lalu menemukan dan berbagi keahlian. Lalu ada LMS, Learning Management System. Yang pertama ada sistem manajemen konten perusahaan atau Content Management System. Bisnis saat ini perlu mengatur dan mengelola aset pengetahuan terstruktur dan semi terstruktur. Pengetahuan terstruktur adalah pengetahuan eksplisit yang ada dalam dokumen formal, serta dalam aturan formal yang diperoleh organisasi dengan mengamati para ahli dan perilaku pengambilan keputusan mereka. Namun menurut para ahli, setidaknya 80% konten bisnis organisasi bersifat semi terstruktur atau tidak terstruktur. Informasi dalam folder, pesan, memo, proposal, email, grafik, presentasi slide elektronik, dan bahkan video yang dibuat dalam format berbeda dan disimpan di banyak lokasi. Lalu ada menemukan dan berbagi keahlian. Beberapa pengetahuan yang dibutuhkan bisnis tidak berada dalam bentuk dokumen digital, tetapi tersimpan dalam ingatan para ahli individu di perusahaan. Sistem manajemen konten perusahaan kontemporer bersama dengan sistem untuk kolaborasi dan bisnis sosial memiliki kemampuan untuk menemukan pakar dan memanfaatkan pengetahuan mereka. Ini termasuk direktori daring pakar perusahaan dan profil mereka dengan rincian tentang pengalaman kerja, proyek, publikasi, dan gelar pendidikan mereka serta repositori konten yang dibuat oleh pakar. Lalu yang terakhir adalah LMS atau Learning Management System. Learning Management System
Perusahaan memerlukan cara untuk memantau dan mengelola pembelajaran karyawan, serta mengintegrasikan secara lebih menyeluruh ke dalam manajemen pengetahuan dan sistem perusahaan lainnya. Learning Management System atau LMS menyediakan alat untuk manajemen penyampaian, pelacakan, dan penilaian berbagai jenis pembelajaran dan pelatihan karyawan. Selanjutnya, beberapa pengetahuan yang dibutuhkan bisnis tidak berada dalam bentuk dokumen digital saja, tetapi juga tersimpan dalam ingatan para ahli individu di perusahaan. Sistem manajemen konten perusahaan kontemporer bersama dengan sistem untuk kolaborasi dan bisnis sosial yang diperkenalkan di bab 2 tadi memiliki kemampuan untuk menemukan pakar dan memanfaatkan pengetahuan mereka. Ini termasuk direktori daring pakar perusahaan dan profil mereka dengan rincian tentang pengalaman kerja, proyek, publikasi, dan juga gelar pendidikan mereka, serta repositori konten yang dibuat oleh pakar. Alat pencarian khusus memudahkan karyawan untuk menemukan pakar yang tepat dalam suatu perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem manajemen pembelajaran. Suatu perusahaan memerlukan cara untuk memantau dan juga mengelola pembelajaran karyawan, serta mengintegrasikannya secara lebih menyeluruh ke dalam manajemen pengetahuan dan sistem perusahaan lainnya. Sistem manajemen pembelajaran atau LMS menyediakan alat untuk manajemen, penyampaian, pelacakan, dan penilaian berbagai jenis pembelajaran, serta pelatihan karyawan. LMS kontemporer mendukung berbagai mode pembelajaran termasuk CD, ROM, video yang dapat diunduh, kelas berbasis web, instruksi langsung di kelas atau daring, dan pembelajaran kelompok di forum daring dan sesi obrolan. LMS menggabungkan pelatihan media campuran, mengotomatisasikan pemilihan dan administrasi khusus, menyusun dan menyampaikan konten pembelajaran, serta mengukur efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, yakni jenis utama sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan adalah suatu upaya untuk seluruh perusahaan agar tujuan umum untuk menyimpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan juga menerapkan konten dan pengetahuan digital. Sistem ini mencakup kemampuan untuk mencari informasi, menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur. Dengan menemukan pengalaman karyawan di dalam perusahaan, mereka juga mencakup teknologi pendukung seperti portal, mesin pencari, alat kolaborasi dan bisnis sosial, serta sistem manajemen pembelajaran. Pada dasarnya, ada 3 jenis utama dalam manajemen pengetahuan, yakni sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan, sistem kerja pengetahuan, dan teknik cerdas. Pembahasan selanjutnya yakni 3 jenis utama sistem manajemen pengetahuan atau Knowledge Management System or KMS, yaitu yang pertama ada Enterprise Wide Knowledge Management System atau sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan. Pengembangan workstation dan juga perangkat lunak jaringan yang kuat untuk membantu para insinyur dan juga ilmuwan dalam penemuan pengetahuan baru telah mengarah pada penciptaan sistem kerja pengetahuan seperti Computer Aided Design atau CAD, visualisasi, simulasi, dan sistem realitas virtual. Tujuannya mengumpulkan, menyimpan, menyebarkan, dan juga menggunakan konten serta pengetahuan digital di seluruh organisasi. Yang kedua ada Knowledge Processing atau KNS, merupakan sistem informasi khusus yang dirancang untuk mendukung pekerjaan para pekerja pengetahuan, yaitu orang yang pekerjaannya berfokus pada penciptaan dan penemuan pengetahuan baru dalam suatu organisasi. Contohnya seperti insinyur, ilmuwan, analis riset, dan juga desainer produk. Mereka bukan hanya menggunakan informasi yang sudah ada, tetapi juga menciptakan wawasan baru, ide baru, teknologi baru, atau bahkan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Tujuan utama dari KWS yaitu membantu profesional menciptakan dan menemukan pengetahuan baru. Tapi apa artinya sih itu secara praktis? Coba bayangkan, seorang ilmuwan di perusahaan informasi, dia sedang mengembangkan obat baru. Ia butuh akses ke jurnal-jurnal ilmiah, data hasil eksperimen, dan juga alat simulasi biokimia. Disinilah KWS berperan. Sistem ini akan menyajikan semua kebutuhan ilmuwan tadi. Bahkan mungkin menyediakan AI model tools yang bisa mensimulasikan efek obat tertentu sebelum diuji coba nyata. Contoh nyata dari penggunaan KWS seperti yang aku sebutkan tadi, jadi di bidang R&D dan juga perusahaan farmasi, menggunakan KWS untuk meneliti dan juga mengembangkan vaksin ataupun obat baru. Lalu yang kedua ada NASA yang menggunakan KWS untuk memfasilitasi kolaborasi antara insinyur roket, fisikawan, dan juga ilmuwan data dalam proyek luar angkasa. Lalu yang ketiga ada intelijen teknik atau teknik cerdas. Secara garis besar merupakan teknik dalam sistem informasi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk menemukan pengetahuan tersembunyi dari data. Lalu yang kedua, mengambil keputusan otomatis dan juga menyelesaikan masalah yang rumit dengan solusi optimal. Bayangkan teknik ini sebagai otak digital yang mampu berpikir, belajar, dan memutuskan. Mirip seperti manusia, tapi dilakukan oleh sistem komputer. Tujuan utamanya yaitu menemukan kualitas sembunyi dan mengaplikasikan pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya itu menjelaskan manfaat bagi bisnis dengan menggunakan teknik kecerdasan bagi manajemen pengetahuan.
Kecerdasan buatan atau AI dan teknologi basis data membantu organisasi mengumpulkan, menemukan, dan menggunakan pengetahuan dengan cara yang cerdas. Sistem pakar, logika fusi, dan teknik lainnya digunakan untuk menangkap pengetahuan tersembunyi. Jaringan saraf dan penambangan data bisa menemukan pola dan informasi penting dari data besar. Algoritma genetika digunakan untuk menyelesaikan masalah yang rumit, dan agen cerdas bisa mengotomatiskan tugas rutin. Semua ini membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja bisnis. Meski AI belum sepenuhnya menyamai kecerdasan manusia, perannya sangat penting dalam pengelolaan pengetahuan modern. Selanjutnya, sistem pakar. Sistem pakar adalah teknologi cerdas yang digunakan untuk menangkap pengetahuan dari ahli di bidang tertentu yang sangat spesifik. Pengetahuan ini disimpan dalam bentuk aturan di dalam perangkat lunak sehingga bisa digunakan oleh orang lain dalam organisasi. Meskipun tidak secerdas manusia dan tidak memahami prinsip dasar secara mendalam, sistem pakar bisa menyelesaikan tugas-tugas sederhana seperti mendiagnosis kerusakan mesin atau menilai kelayakan kredit. Misalnya masalah yang terlalu kompleks masih sulit untuk ditangani oleh sistem ini. Selanjutnya yaitu contoh sistem pakar. Contoh sistem pakar yang sukses yaitu sistem pakar dapat membantu bisnis membuat keputusan yang lebih baik, mengurangi kesalahan dan biaya, serta meningkatkan layanan. Conway Transportation, perusahaan angkut barang, membangun sistem pakar bernama Line Haul untuk mengatur dan mengoptimalkan rute pengiriman setiap malam. Line Haul menggunakan ribuan aturan dan data harian seperti ketersediaan pengemudi truk dan permintaan pelanggan. Sistem ini otomatis menghitung rute terbaik untuk 95% dari 50.000 pengiriman setiap malam. Kemudian petugas menyempurnakannya sebelum disampaikan ke lapangan. Hasilnya, Conway dapat memperoleh kembali investasinya sebesar 3 juta dolar dalam sistem tersebut dalam waktu 2 tahun dengan mengurangi jumlah pengemudi, mengemas lebih banyak barang per trailer, dan mengurangi kerusakan akibat penanganan ulang. Selain itu, sistem ini juga mengurangi tugas-tugas malam yang melelahkan bagi para operator. Selanjutnya, kecerdasan organisasi berbasis kasus pemikiran. Selain pengetahuan dari individu, organisasi juga punya pengetahuan kolektif yang bisa dikumpulkan dan digunakan kembali. Salah satu caranya adalah dengan penalaran berbasis kasus CPR. Dalam CPR, pengalaman-pengalaman masa lalu pakar disimpan sebagai kasus dalam database. Ketika muncul masalah baru, sistem akan mencari kasus lama yang mirip, lalu menerapkan solusi dari kasus tersebut ke masalah baru. Jika solusi berhasil, maka solusi itu ditandai dan disimpan bersama kasus baru. Jika tidak berhasil, tetap disimpan dengan catatan mengapa gagal agar bisa menjadi pembelajaran di masa depan. Sistem pakar bekerja dengan menerapkan serangkaian AF10Ls yang diambil dari pakar manusia. Sebaliknya, penalaran berbasis kasus merepresentasikan pengetahuan sebagai serangkaian kasus, dan basis pengetahuan ini terus diperluas dan disempurnakan oleh pengguna. Sistem logika fusi. Logika fusi adalah teknologi berbasis aturan yang bisa menangani ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam informasi. Sistem ini cocok digunakan saat masalah tidak bisa dijelaskan secara pasti dengan aturan if-then biasa, terutama jika melibatkan bahasa yang subjektif atau ambigu. Logika fusi menggambarkan situasi secara bahasa manusia seperti agak panas, sedikit cepat, lalu mengubahkan aturan fleksibel untuk pengambilan keputusan. Manfaat logika fusi adalah menangani masalah dengan informasi yang tidak pasti dan cocok untuk pengambilan keputusan, kontrol otomatis, dan perangkat elektronik pintar. Pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah teknologi yang memungkinkan komputer belajar sendiri dari data tanpa harus diprogram secara langsung. Mesin belajar dengan mengenali pola dan mengubah perilakunya berdasarkan pengalaman sebelumnya, mirip seperti manusia. Contohnya adalah robot pengemudi mesin bisa belajar berhenti, belok, atau mempercepat berdasarkan objek di sekitarnya. Meskipun konsep ini sudah ada sejak 1970-an, namun hingga tahun 1990, pembelajaran mesin tidak mampu menghasilkan perangkat yang berguna atau memecahkan masalah bisnis. Pembelajaran mesin telah berkembang pesat sejak 10 tahun terakhir karena didukung oleh peningkatan data komputasi, biaya teknologi yang semakin murah, kemajuan dalam algoritma, dan ketersediaan big data dari internet. Kini, pembelajaran mesin digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah bisnis dan teknologi secara otomatis dan efisien. Selanjutnya ada jaringan syaraf atau neural networks. Bayangkan otak manusia. Otak kita terdiri dari miliaran neuron yang saling terhubung dan saling bertukar sinyal. Nah, jaringan syaraf buatan ini atau artificial neural networks mencoba meniru cara kerja otak, menggunakan komputer agar mesin bisa belajar dari pengalaman, mengenali pola yang rumit, dan juga membuat prediksi atau keputusan cerdas. Mengapa digunakan neural networks ini? Karena masalahnya rumit, datanya banyak, dan manusianya kewalahan. Misalnya, prediksi harga saham, lalu deteksi kanker dan hasil CT scan, lalu ada juga mengenali wajah di foto profil media sosial. Semua ini mengandung pola tersembunyi yang terlalu kompleks untuk dianalisis manusia hanya dengan mata dan logika biasa. Cara kerjanya, contoh nyatanya, siapa di sini
yang pakai Face ID iPhone. Atau pernah lihat suggested friends di Instagram yang akurat banget. Nah, itu semua hasil kerja jaringan saraf. Lalu ada juga Google Translate, Spotify, dan juga mobil tanpa sopir. Selanjutnya ada algoritma genetika atau genetic algorithm. Adalah teknik yang terinspirasi dari proses evolusi biologis seperti seleksi alam, mutasi genetik, dan juga reproduksi. Tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi terbaik atau optimal dari sebuah masalah yang punya banyak kemungkinan jawaban. Contohnya, seperti menentukan rute pengiriman tercepat untuk 100 lokasi. Lalu yang kedua, menyusun jadwal karyawan efisien. Dan contoh yang lainnya, mendesain struktur jembatan paling kuat dari berbagai kombinasi bahan dan bentuk. Kita nggak cuma pakai algoritma genetika buat eksperimen, tapi juga dalam dunia nyata. Contohnya seperti apa? Optimasi logistik dan juga transportasi. Lalu yang kedua ada pemrograman AI dalam game. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.